Shalom, damai di hati. Adik-adik remaja, teman-teman komisi remaja, dan pembina remaja Jemaat Gemim Sola Fide Tinoor, apa kabar hari ini? Siap, berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yes, saya diberkati. Adik-adik remaja, teman-teman komisi remaja, dan pembina remaja yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 23 hingga ayat yang ke-24 berkata, "Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa." Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan segenap hati. Tuhan Rajamu. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai.
Mari kita berdoa. Ibadah remaja Jemaat Gemim Sola Fide Tinoor saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai remaja dan pembina remaja, kita tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa yang sering kali kita perbuat melawan kehendak Tuhan. Terkadang kita melakukan hal-hal yang membuat Tuhan kecewa. Oleh karena dosa, baik dalam keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup kita. Tetapi oleh karena kuasa darah Tuhan Yesus, Dia telah memanggil kita untuk datang mengaku dosa kepadanya, supaya kita sekalian diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, kembali datang sujud di hadapan tahta-Mu yang kudus. Saat ini Tuhan, kami datang untuk mengaku akan setiap salah dan dosa yang sering kali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Sebagai anak di dalam keluarga, seringkali kami masih lalai untuk menjadi anak yang baik di tengah keluarga. Seringkali kami menyakiti hati kedua orang tua kami, melawan orang tua kami, ataupun menyakiti hati kakak dan adik kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon ampun akan setiap salah dan dosa yang kami perbuat. Baik di sekolah juga Tuhan, kami sebagai siswa, seringkali kami menyakiti hati teman kami, menyakiti hati guru kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa kami ya Tuhan. Tuhan, sebagai remaja Kristen di tengah-tengah pergaulan kami masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering mengikuti hal-hal duniawi, baik dalam pergaulan bebas, merokok, ataupun minum-minuman keras. Untuk itu Tuhan, dengan seluruh kerendahan hati kami mengaku akan salah dan dosa yang sering kali kami perbuat. Suci dan kuduskanlah setiap hati dan pikiran kami agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Kami dapat menjadi remaja-remaja Kristen yang takut akan Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hati
jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 8-10. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kami selalu rindu untuk mendengarkan sabda-Mu, karena sabda-Mu adalah kekuatan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Berikanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, ya Tuhan. Tambah-tambahkanlah hikmat-Mu kepada kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Firman-Mu mengubahkan kami, firman-Mu membentuk kami, supaya kami terus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Amin.
Saat ini mari kita membaca Alkitab yang menjadi perenungan kita warga Gemim, yaitu di dalam Perjanjian Lama. Kita baca dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Di bawah judul Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Adik-adik remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan juga kakak-kakak komisi remaja yang ada di rumah, semoga tetap semangat dan tetap berakar, bertumbuh dan berbuah. Meskipun kita masih dalam keadaan harus beribadah dari rumah, tetapi biarlah tetap mengucap syukur, tetap bersuka cita, dan tetap berdoa. Oleh karena itu, firman Tuhan saat ini kiranya akan meneguhkan dan menguatkan iman kita. Oleh karena itu, mari torang belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Nehemia. Mungkin ada adik-adik yang memiliki nama Nehemia. Ya. Jadi arti nama Nehemia artinya adalah dihibur oleh Yahweh, atau dihibur oleh Tuhan, atau Tuhan yang menghibur. Jadi sungguh suatu nama yang indah. Dan Nehemia, dia adalah seorang yang berasal dari Israel, dari suku Yehuda. Dan Nehemia pada saat itu, dia berada di istana Raja Puri Susan. Jadi itu dapat kita baca dalam ayat 1. Dan saat itu berada di luar wilayah Kanaan.
dan ada di bawah kekuasaan raja kafir. Mengapa demikian? Karena pada saat itu Nehemia masih berada di dalam pembuangan dan dia berada dalam kekuasaan kerajaan kafir. Dan seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Israel oleh karena dosa mereka dibuang ke Babel. Dan bangsa Israel berada di bawah kekuasaan Israel. Tetapi pada suatu waktu bangsa Israel dijatuhkan oleh bangsa Persia. Nah, pada waktu itu ketika Nehemia berada di pembuangan, mereka dalam kekuasaan bangsa Persia. Dan kemudian Nehemia dia meninggalkan Persia menuju ke Yerusalem itu pada tahun 444 sebelum Masehi untuk menjadi gubernur Yehuda. Dan ini terjadi setelah 13 tahun setelah Esra tiba di sana. Dan Nehemia mendapatkan tugas untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan memperkuat kota itu. Kendati pun banyak tantangan, Nehemia menyelesaikan tembok itu dalam waktu 52 hari. Jadi di sini kita melihat bahwa Nehemia adalah seorang yang sangat berbakat, seorang yang sangat berani, seorang yang sangat tekun dan mengandalkan Tuhan, mengandalkan doa. Dan ia sangat besar pengaruhnya dalam pembaharuan rohani umat Yahudi pada waktu itu. Bersama-sama dengan Esra, mereka membawa pembaharuan rohani yang luar biasa bagi umat Yahudi. Oleh karena itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari sosok Nehemia. Mari kita belajar kepribadian yang dimiliki oleh Nehemia, meneladani kepribadian Nehemia. Jadi apa yang dapat kita belajar dari Nehemia? Yang pertama, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nehemia dia memiliki kepribadian yang dapat dipercaya. Jadi dia memiliki kepribadian yang dapat dipercaya. Nehemia tugasnya pada waktu itu atau pekerjaannya dikatakan dalam ayat 11, dia adalah sebagai juru minum raja. Ini suatu pekerjaan yang terhormat. Bukan suatu pekerjaan seperti pelayan. Tapi pekerjaannya adalah mencicipi minuman atau anggur yang akan diminum oleh raja. Jadi tidak sembarang orang direkrut untuk pekerjaan ini. Tentu hanya orang-orang yang dipercaya. Hanya orang-orang yang jujur dapat mengerjakan pekerjaan ini. Sementara adik-adik, Nehemia dia bukanlah berasal dari negeri Persia. Jadi dia sebenarnya hanyalah pendatang. Tetapi dia dapat dipercaya. Jadi Nehemia seorang yang dapat dipercaya. Karena pada waktu itu kerajaan-kerajaan pada waktu itu sangat penting sebagai raja tetap hidup, karena kalau sampai raja mati maka mereka harus tunduk di bawah kekuasaan musuh. Dan pada waktu itu raja-raja itu sering kali dibunuh melalui apa? Dengan diberikan racun. Karena itulah sehingga Nehemia adalah seorang yang sangat dipercaya. Mereka yakin bahwa Nehemia tidak akan mungkin untuk mengkhianati raja. Kemudian yang kedua adalah Nehemia itu memiliki kepribadian yang dapat dipercaya karena ada kemungkinan Nehemia karena dekat dengan raja, jadi dia tahu keberadaan kerajaan. Kemungkinan untuk mendengar, mengetahui gejolak politik, strategi perang,
persoalan internal kerajaan itu sangat mungkin diketahui oleh Nehemia. Tetapi Nehemia dipercaya. Mereka yakin Nehemia tidak akan membocorkan persoalan-persoalan kerajaan, dibocorkan kepada kerajaan-kerajaan yang lain atau musuh. Jadi di sini sangat jelas bahwa Nehemia adalah sosok yang memiliki kepribadian yang dapat dipercaya. Inilah teladan yang pertama yang harus menjadi contoh bagi adik-adik remaja, pembina remaja, bagi kita semua, yaitu dapat dipercaya. Oleh karena itu mari renungkan, apakah adik-adik remaja memiliki kepribadian yang dapat dipercaya? Jadi mari renungkan. Jadi ketika adik-adik melakukan contoh misalnya berbohong kepada orang tua, berbohong kepada guru, berbohong kepada teman, apakah itu sikap yang dapat dipercaya? Atau misalnya ketika adik-adik mendapatkan handphone dari orang tua, handphone Android dan juga dengan akses internet, apakah adik-adik dapat dipercaya untuk menggunakan handphone itu dan tidak membuka situs-situs pornografi atau menggunakan handphone itu untuk melakukan apa yang tidak baik, seperti menyampaikan berita-berita hoaks atau membuli orang lain? Jadi apakah dapat dipercaya? Jadi itu yang patut direnungkan. Jadi tentu diajak kepada kita. Yang pertama, jadilah anak-anak remaja yang dapat dipercaya. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Dimulai dari hal-hal kecil, kalau kita dapat dipercaya, maka kita akan dipercayakan hal-hal yang besar. Dan yang kedua, yang harus kita teladani dari sosok Nehemia, yang kedua adalah memiliki kepribadian yang berbelas kasih. Jadi Nehemia memiliki rasa belas kasih kepada sesama, kepada orang lain. Kita melihat ketika dia mendengar berita keadaan Yerusalem yang dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela dalam ayat yang ketiga. Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Dikatakan bahwa Nehemia menangis dan berkabung selama beberapa hari. Jadi luar biasa bagaimana Nehemia yang memang pada waktu itu dia hidupnya makmur dan enak, tetapi ketika dia mendengar ada kesusahan di Yerusalem, maka dia turut merasakan, dia bersimpati, dia berempati, dan bukan hanya sampai di situ, dia bertindak untuk Yerusalem. Oleh karena itu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, coba renungkan, apakah adik-adik juga memiliki sikap atau kepribadian seperti Nehemia, yaitu memiliki belas kasihan kepada sesama yang kesusahan, yang membutuhkan. Apakah adik-adik memiliki belas kasihan ketika orang tua adik-adik dalam kesusahan, atau teman-teman adik-adik dalam kesusahan? Atau sikap yang dimiliki oleh adik-adik remaja adalah acuh tak acuh, atau bahkan senang melihat kesusahan orang lain? Jadi hal yang kedua adalah belajar dari Nehemia. Kita memiliki belas kasihan kepada orang lain, bersimpati dan berempati dan mau bertindak untuk menolong mereka yang kesusahan. Hal yang ketiga, kepribadian yang menjadi teladan untuk kita semua, untuk adik-adik remaja, yaitu Nehemia memiliki kepribadian yang setia kepada Tuhan. Jadi memiliki kepribadian yang setia kepada Tuhan ditunjukkan melalui apa? Nehemia, dia tetap setia kepada Tuhan meskipun dia hidup di tengah-tengah bangsa yang kafir, di bawah kekuasaan raja kafir, bekerja dan mengabdi kepada raja yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Nehemia sama sekali tidak berubah setianya kepada Tuhan.
Dia tidak menjadi kafir. Dia tetap berpegang teguh kepada kesetiaan kepada Tuhan. Itu ditunjukkan juga ketika dia mendengar berita tentang Yerusalem yang dalam pergumulan. Maka yang pertama-tama dicari oleh Nehemia terlebih dahulu adalah Tuhan. Dia mencari Tuhan. Itu pertanda kesetiaannya kepada Tuhan. Nanti kemudian di pasal kedua dia mencari raja. Dan kemudian menunjukkan kepribadian yang setia kepada Tuhan, yaitu Nehemia tekun berdoa dan berpuasa. Dia tekun berdoa dan berpuasa. Itu tanda kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, ini juga menjadi pertanyaan kepada adik-adik remaja. Apakah adik-adik remaja memiliki kesetiaan kepada Tuhan? Kepribadian dan sikap yang setia kepada Tuhan, atau adik-adik masih mudah terpengaruh dengan dunia ini, atau teman-teman yang hidup bergelut di dalam dosa, ikut-ikutan teman-teman yang masih remaja sudah merokok, sudah minum minuman keras, sudah coba-coba narkoba, dan sudah hidup dalam seks bebas. Mungkin ada ungkapan, cuma ikut-ikutan kuak, cuma coba satu kali. Atau menganggap bahwa tidak keren kalau tidak sama seperti dengan teman-teman lainnya yang bergelut di dalam dosa. Firman Tuhan saat ini mengingatkan, kita harus tetap setia. Seperti Nehemia. Sikap setia itu berarti adalah teguh, kokoh, dan juga tetap tidak goyah. Jadi itu yang diharapkan dimiliki oleh adik-adik remaja yang takut akan Tuhan. Tidak berkompromi dengan dosa. Dan berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak dikenan oleh Tuhan. Berani mengatakan tidak untuk tawaran dunia meskipun menggiurkan. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap setia. Dan juga menjadi pertanyaan, apakah adik-adik tetap setia berdoa, tekun berdoa seperti Nehemia, mendoakan bangsa dan negara, mendoakan gereja, mendoakan keluarga, orang tua, atau kita berdoa hanya di saat kalau torang perlu, lalu kemudian di saat torang mau sota iko, torang kemudian tidak lagi bertekun di dalam doa. Jadi belajar dari sikap atau kepribadian dari Nehemia yang tekun berdoa, dan yang dia doakan adalah yang pertama-tama adalah memuliakan nama Tuhan dan menempatkan janji Tuhan di atas segala-galanya. Jadi bukan hanya semata-mata memohon supaya permohonan atau harapan dari Nehemia terwujud, tetapi semata-mata menempatkan janji Tuhan di atas segala-galanya. Itulah kiranya yang akan menjadi bagian dalam kehidupan dari adik-adik remaja. Mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, melibatkan Tuhan di dalam segala perencanaan kehidupan kita. Itulah bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan yang keempat, sikap yang menjadi teladan dari Nehemia yang harus menjadi bagian dalam kehidupan dari adik-adik remaja, yaitu kepribadian yang tidak mencari keuntungan pribadi. Ya, jadi belajar dari Nehemia, pada dasarnya watak yang dimiliki sudah terlihat dari kerelaan hati dari Nehemia, yaitu dia rela meninggalkan istana dan turun langsung membangun kota Yerusalem. Itu memang terlihat nanti di pasal yang kedua. Jadi Nehemia dia rela meninggalkan kenyamanan hidupnya, meninggalkan apa yang dia miliki di Persia, kemudian dia membangun kota Yerusalem. Jadi ini adalah suatu tanda bahwa Nehemia dia tidak mencari keuntungan dirinya sendiri. Dan juga ketika dia menjabat sebagai bupati di tanah Yehuda, Nehemia dia tidak mengambil sedikit pun hasil pembagian.
dari hasil peternakan dan perkebunan rakyat yang menjadi hak bupati. Hal itu dia lakukan untuk mengurangi beban rakyatnya. Itu berarti bahwa Nehemia tidak mencari keuntungan pribadi. Oleh karena itu menjadi perenungan bagi kita semua, terlebih adik-adik remaja. Apakah adik-adik remaja hidup hanya untuk mencari keuntungan sendiri? Tidak peduli dengan kesusahan orang tua? Yang penting tak iko mau. Yang penting saya senang. Tidak peduli dengan orang tua yang sudah bersusah, berjerih lelah untuk memenuhi kebutuhan hidup adik-adik. Jadi kita belajar dari Nehemia. Milikilah kepribadian yang tidak hanya memikirkan diri sendiri atau hanya mencari kesenangan sendiri. Jadi lewat patuh kepada orang tua dan juga saat sekarang ini patuh kepada kebijakan-kebijakan pemerintah dan gereja, itu tanda bahwa adik-adik remaja tidak mementingkan diri sendiri. Jadi dengan adanya COVID-19 ini, kalau torang patuh kepada pemerintah dan juga himbauan gereja, itu berarti bahwa torang juga menolong orang lain. Bukan hanya menolong diri sendiri, tetapi juga menolong orang lain. Itu pertanda bahwa kita hidup tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, hidup bertanggung jawab. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi inilah 4 sikap atau kepribadian Nehemia yang patut kita teladani. Jadilah seperti Nehemia yang memiliki kepribadian yang baik, yang membawa dampak positif bagi bangsa, bagi gereja, dan juga bagi keluarga. Panggilan kita adalah sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak remaja yang harus memberikan dampak di tengah dunia ini. Dengan demikian, kalau kita memberikan dampak positif, maka itu berarti bahwa hidup kita sungguh berarti. Dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa kita wajib untuk hidup seperti Kristus hidup. Dialah Tuhan kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Yaitu menghasilkan buah-buah roh. Harus nampak buah-buah roh di dalam kehidupan sebagai remaja Kristen. Galatia 5 ayat 22 sampai 24, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan yang kiranya akan meneguhkan dan menguatkan iman kita semua. Amin. Marilah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, dan persembahan ini akan dikumpulkan oleh pengurus rayon yang ada di tiap rayon. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ada ungkapan syukur yang kami rasakan saat ini, karena atas berkat serta penyertaan-Mu saja, ibadah kami di saat ini boleh berjalan dengan baik sampai saat ini. Tuhan Yesus, dalam ibadah ini kami telah membaca serta merenungkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Cherry Nelwan Memuaya. Kiranya Tuhan, firman yang telah diberitakan oleh Ibu bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Tuhan, dalam kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami setiap hari. Dan kiranya Tuhan, firman yang telah disampaikan tadi ya Tuhan, tidak berlalu begitu saja ya Tuhan dalam kehidupan kami, tetapi ya Tuhan bisa menjadi penguatan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini ya Tuhan bisa terpakai dengan baik demi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja, terlebih khusus yang ada di Remaja Jemaat Gemim Sola Fidati Noor. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersatu hati ingin mendoakan kepelayanan yang ada di Sinode Gemim. Engkau berkati badan pekerja Majelis Sinode Gemim yang ada, berkati para pendeta yang ada ya Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu ya Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka setiap hari. Pun juga ya Tuhan, kami berdoa bagi badan pekerja Majelis Jemaat yang ada di Jemaat Gemim Sola Fidati Noor. Engkau berkati ya Tuhan para pendeta yang ada, guru agama, bahkan semua perangkat pelayanan yang ada ya Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu ya Tuhan bisa bersama-sama dengan mereka, agar mereka bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka setiap hari. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin berdoa bagi kepelayanan kami, Remaja Jemaat Gemim Sola Fidati Noor. Engkau berkati ya Tuhan, kepelayanan kami ya Tuhan, Engkau berkati dari penatua yang ada, berkati para komisi yang ada, pengurus rayon yang ada, pembina remaja yang ada, bahkan sampai adik-adik remaja yang ada. Kiranya kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kami, berikan kami semua kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami yang bekerja, kami yang berkuliah, kami yang bersekolah, ataupun kami yang hanya melakukan aktivitas kami di rumah. Kiranya ya Tuhan, Engkau selalu memberkati dan menyertai kami. Tuhan Yesus, Allah yang kekal, Bapa yang berada dalam kerajaan sorga. Pun juga kami ingin berdoa bagi remaja yang ada di Sinode Gemim ini. Engkau berkati ya Tuhan untuk setiap komisi-komisi yang ada ya Tuhan di Sinode Gemim. Kiranya kasih Tuhan Yesus selalu bersama dengan mereka, agar mereka bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan segala baik. Tuhan Yesus, Engkau berkati bagi kehidupan adik-adik remaja yang ada di Jemaat Gemim Sola Fidati Noor. Engkau berkati kami ya Tuhan semua. Kiranya kasih-Mu ya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat hikmat-Mu ya Tuhan selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apalagi ya Tuhan saat ini kami sedang menghadapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Mari Engkau menguatkan iman kepercayaan kami ya Tuhan, menguatkan kami agar kami selalu berada dalam jalan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati kami semuanya Tuhan, Engkau berkati akan setiap pergaulan kami ya Tuhan, jaga dan sertai kami agar kami tidak berjalan di pergaulan-pergaulan yang jahat. Pun juga ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi kehidupan keluarga kami, bagi kehidupan kedua orang tua kami yang ada ya Tuhan. Engkau kiranya selalu memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka setiap hari. Tuhan Yesus, berdoa juga bagi organisasi remaja yang ada di Jemaat Gemim Sola Fidati Noor. Engkau berkati setiap program yang telah disusun maupun yang sementara berjalan ya Tuhan untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Kiranya kasih-Mu ya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami agar setiap program yang telah kami susun dan rencanakan ini ya Tuhan boleh berjalan dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati mendoakan bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa Indonesia agar supaya bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang lebih maju dan lebih baik lagi. Berkati juga pemerintah yang ada, baik yang ada di pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah yang ada. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka, berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan, agar mereka dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Berkati juga setiap program-program yang telah mereka rencanakan. Kiranya segala program yang mereka rencanakan dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, saat ini kami bangsa Indonesia, bahkan pun bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia ini
menghadapi pergumulan, yaitu pandemi COVID-19. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati selalu kami ya Tuhan, agar setiap upaya pencegahan penanganan COVID-19 ini dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa juga bagi tenaga medis yang saat ini menjadi garda terdepan penanganan COVID-19 ini. Berikanlah mereka selalu perlindungan yang berasal daripada-Mu Tuhan, kesehatan, kekuatan, agar mereka dapat menjalankan tugas, tanggung jawab mereka dan dapat melayani dengan baik. Kami juga mau berdoa bagi pasien-pasien yang saat ini terinfeksi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya kesembuhan yang berasal daripada-Mu saja dapat mereka peroleh. Kami juga mau berdoa bagi Sulawesi Utara, Kota Tomohon, bahkan pun terlebih khusus kami Kelurahan Tinor 1 dan Tinor 2. Kiranya Engkau memberkati pemimpin-pemimpin yang ada, berkatilah mereka dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat serta penyertaan-Mu, sehingga ibadah kami di saat ini boleh berjalan dengan baik. Dan kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus akan berkati kehidupan remaja Jemaat Gembim Sola Fide Tinoor, dan kita semua yang mengikuti ibadah di saat ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah remaja lewat tayangan ini. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus akan berkati kita semua. Remaja Gembim, siap berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Shalom.